Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Noval RA dari kelas D4 Sistem Kelistrikan 3F, nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas instrumentasi sistem tenaga. Sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah sebuah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan daya listrik dari pusat pembangkit ke pengguna atau konsumen. Jadi, secara umum, sistem tenaga listrik terdiri atas komponen tenaga listrik, yaitu yang pertama, pembangkit tenaga listrik yang berfungsi untuk memproduksi energi listrik. Yang kedua, gardu induk yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik untuk ditransmisikan ke gardu lain atau menurunkan tegangan listrik untuk distribusikan ke pengguna. Untuk yang ketiga, sistem transmisi yang berfungsi membawa listrik dari pembangkit ke gardu induk maupun dari suatu gardu induk ke gardu induk lainnya. Sistem yang terakhir yaitu sistem distribusi yang berfungsi membawa listrik dari gardu ke pengguna. Tujuan operasi sistem tenaga listrik yaitu untuk memenuhi kebutuhan beban listrik secara efisien. Beban terpenuhi dengan biaya yang minimum. Dengan mempertimbangkan sasaran operasi tenaga listrik, yaitu sistem harus dapat memenuhi standar dalam keamanan lingkungan, memiliki keandalan yang baik, dan dapat melayani permintaan secara berkala dari waktu ke waktu. Nah, ini merupakan rangkaian dari sistem tenaga listrik tersebut, di mana pembangkit ini akan mendistribusikan dengan menaikkan tegangannya melalui trafo. Setelah itu ditransmisikan melalui jalur transmisi dan didistribusikan kepada konsumen, baik itu industri besar, industri kecil, ataupun rumah. Untuk sistem jaringan listrik sendiri itu sama seperti tadi. Jadi dari pembangkitan tadi akan didistribusikan ke gardu induk dan akan dikirim ke rumah-rumah melalui gardu distribusi. Nah, untuk pengaturannya sendiri ini menggunakan control center. Jadi, control center ini pengatur atau yang mengontrol sistem semua ini, yang dari awal sampai ke rumah-rumah. Atau control center itu setiap kondisi pada masing-masing unit, baik unit pembangkit sampai dengan gardu distribusi, dapat dimonitoring, dimetering, dan dikontrol dari control center. Jadi ini kan ada contoh control center di mana di control center ini terdapat operator workstation level dan ada by control level, di mana peralatannya sendiri itu ada yang Other Heavy Protected Relay, Spam by Controller, Spam Equation, MV Protect Relay Spam. Dan di masing-masing peralatan ini memiliki peralatan yang lain juga. Seperti gambar ini. Untuk selanjutnya, yaitu SCADA. Kenapa langsung SCADA? Karena sistem kontrol tadi biasanya diatur oleh SCADA. SCADA sendiri merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan informasi, data-data dari lapangan, dan kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang akan mengatur, mengelola, dan mengontrol data-data tersebut. Sistem SCADA digunakan dalam berbagai industri dan sistem prosesnya, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan. Sistem SCADA diperlukan untuk menangani suatu sistem plant dengan melakukan pengendalian pengawasan, penandaan, perekaman, dan pengambilan data dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, bahkan bisa menangani hingga ratusan ribu I/O secara terpusat. SCADA pada sistem kelistrikan memiliki fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu telemetering atau TM. Berfungsi untuk mengirimkan informasi berupa pengukuran dari besaran-besaran listrik pada suatu saat tertentu, seperti tegangan, arus, ataupun frekuensi. Pemantauan yang dilakukan oleh dispatcher diantaranya menampilkan daya nyata dalam MW, daya reaktif dalam M4,
dan tegangan dalam kV, dan arus dalam ampere. Dengan demikian, dispenser dapat memantau keseluruhan informasi yang dibutuhkan secara terpusat. Ini merupakan contoh gambar dari telemetri ya. Nah, ini kelihatan dari input, ini outputnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, telesinyal yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan atau perangkat. Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus tegangan, pemisah, ada tidaknya alarm, dan sinyal-sinyal lainnya. Telesinyal dapat berupa kondisi suatu peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari sejumlah kondisi. Telesinyal dapat dinyatakan secara tunggal ataupun single indication, ataupun ganda double indication. Status peralatan dinyatakan dengan cara indikasi ganda. Indikasi tunggal untuk menyatakan alarm. Ini merupakan contoh dari telesinyal. Ini gambarnya. Oke, kelihatan jelas ya. Setelah itu, yang terakhir yaitu telekontrol. Telekontrol berfungsi untuk perintah untuk membuka atau menutup peralatan sistem tenaga listrik. Dapat dilakukan oleh dispenser secara remote, yaitu hanya dengan menekan salah atau tombol perintah buka atau tutup yang ada di dispenser. Ini merupakan contoh gambar dari telekontrol. Nah, untuk komponen dalam sistem SCADA ini, secara umum itu terdiri dari yang pertama, Field Data Interface Device. Field Data Interface Device adalah sekumpulan perangkat yang bekerja ibarat mata, telinga, dan tangan pada sistem SCADA. Perangkat tersebut meliputi sensor-sensor seperti level transmitter, flow transmitter, valve position transmitter, temperature transmitter, pressure transmitter, power consumption meter, dan semua perangkat yang dapat memberikan informasi kepada operator tentang baik proses yang sedang ditangani, bekerja, serta perangkat-perangkat seperti electric valve actuator, motor, heater, switchboard, yang membantu mengotomatisasi proses yang sedang ditangani. Untuk yang kedua yaitu RTU atau PLC, itu sebenarnya sama. RTU adalah sebuah alat unit yang dilengkapi dengan sistem mandiri seperti sebuah komputer yang ditempatkan pada lokasi tertentu di lapangan. Itu pula juga dengan PLC adalah alat yang digunakan untuk mengotomatisasi pengendalian dan pemantauan fasilitas industri. RTU dan PLC sendiri bertindak sebagai penghubung Field Data Interface Device ke sistem SCADA. Jadi untuk mengkonversi sinyal ke data digital dan mengirimnya ke unit master SCADA yang ada pada industri itu. Untuk yang ketiga yaitu jaringan komunikasi. Yang dimaksudkan jaringan komunikasi ini yaitu untuk menciptakan komunikasi antara komputer pusat yang ada di industri dengan RTU atau PLC yang terdapat pada lapangan. Jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Jaringan komunikasi mengacu pada peralatan yang dibutuhkan untuk mentransfer data dari dan ke situs yang berbeda. Media yang digunakan dapat berupa kabel, telepon, atau radio. Penggunaan kabel biasanya diimplementasikan di pabrik dan saluran telepon pada sistem yang meliputi area geografis. Untuk yang selanjutnya yaitu Central Host Computer. Central Host Computer atau biasa disebut juga dengan Master Station adalah komputer pusat yang terdiri dari satu komputer server atau lebih yang memberikan antarmuka operator dengan mesin. Pada sistem SCADA, Central Host Computer memproses informasi yang diterima dan dikirim dari atau ke RTU dan menyampaikan kepada generator dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh operator seperti gambar, grafik, ataupun teks. Yang kelima yaitu software SCADA. Software SCADA yang digunakan pada sistem. Sistem SCADA dapat bekerja menjalankan fungsinya karena adanya software SCADA sendiri yang berjalan pada setiap komputer. Komponen software SCADA yang paling terlihat jelas adalah tampilan antarmuka pengguna dengan mesin HMI. Contoh software SCADA yaitu software Fidget GTEx.
Yang selanjutnya yaitu seri spam yang biasa digunakan. Jenis spam yang dapat digunakan pada gambar sistem SCADA di atas dan akan digunakan spam dengan jenis Melin Gerin spam series 80 produk dari Schneider Electric, di mana substation memiliki seri S81, S82, S84. Generator memiliki seri G82, G87, dan G88. Untuk transformator memiliki seri T81, T82, dan T87. Untuk kapasitornya sendiri memiliki seri T86. Untuk motor memiliki seri M87, M88. Untuk busbar memiliki seri B80 dan B83. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.